Salam Bapak Ibu semua. Sebelum kita memulai dengan setiap pekerjaan kita hari ini, marilah kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 10 dan ayatnya yang ke-26. Ayatnya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, karena kita mengingat waktu. Latar belakang dari Ibrani pasal 10 ini, untuk lebih jelasnya kita harus membaca kitab Imamat pasal 1 sampai pasalnya yang ke-7. Di situ kita akan mendapat gambaran lebih jelas mengenai korban persembahan. Korban-korban persembahan yang dicatat dalam kitab Imamat secara khusus dari pasal 1 sampai pasal 7 adalah korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Misalnya korban penghapus dosa. Setiap umat Tuhan yang melakukan dosa, maka mereka sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, mereka harus mempersembahkan seekor binatang, dan binatang itu harus dibawa kepada seorang imam, dan imam itu akan masuk ke dalam ruang kudus untuk mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Semua korban persembahan yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam hukum Taurat itu semuanya hanya merupakan bayangan. Dan bayangan daripada korban-korban persembahan itu akan digenapi di dalam perjanjian baru, di mana Allah sendiri mengutus putranya, satu-satunya anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk mempersembahkan dirinya di atas kayu salib, sehingga dengan putranya yang kudus itu yang dipersembahkan itu, saya dan Bapak Ibu dapat ditebus, saya dan Bapak Ibu dibersihkan, disucikan dari hati nurani yang jahat, sehingga saya dan Bapak Ibu dapat dilayakan, dapat diperkenan menghadap tahta Allah, menghadap Allah sendiri untuk dapat bersekutu dengan Allah. Karena itu ayat yang ke-22 mengatakan bahwa karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus telah mempersembahkan dirinya untuk kita. Kita telah ditebus, kita telah dimurnikan, telah dibersihkan dari kejahatan-kejahatan kita. Dan kita layak diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus ingat bahwa Tuhan telah menebus hidup kita, dan kita tidak boleh kembali lagi kepada kehidupan lama kita. Sebab ingat bahwa Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya karena Ia mengasihi kita, tetapi di dalam kasihnya ada pula keadilan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-27 bahwa tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita kembali kepada kehidupan yang lama, ketika kita kembali kepada kehidupan yang berdosa, maka keadilan Tuhan pasti dinyatakan dengan cara menghakimi, mengadili kita sesuai dengan perbuatan kita. Dan kita harus menggarisbawahi bahwa tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi kita yang telah ditebus, kita yang telah diselamatkan, marilah kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Marilah kita hidup menurut kehendak Tuhan, supaya kita tidak dihakimi, kita tidak diadili, tetapi kita dibebaskan menurut kebenaran firman Tuhan. Demikianlah renungan ini. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita hidup di dalam melakukan firman Tuhan, dan kita menjadi anak-anak terang di dalam dunia ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.